Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari yang luar biasa ini. Kita katakan hari ini hari bersama Yesus. Ada hari yang luar biasa. Karena nanti kita di surga adalah tempat yang luar biasa. Yang sama-sama kita kagum akan kuasa kebesaran Tuhan. Yesusku luar biasa. Dan kita diciptakan Tuhan luar biasa. Bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Semangat kita dalam kita mengikut Yesus, kita mesti setia datang pada Tuhan. Jumat pagi hari ini tanggal 9 Februari 2024. Kita berlomba-lomba datang kepada Yesus. Kita mau setia kau datang kepada Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 47. Datang sekarang para sobat setia. Karena nanti kita baca firman Allah di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 33. Kita berurutan Bapak Ibu ya. Setiap pagi kita baca perjanjian lama. Setiap malam hari ini kita baca perjanjian baru. Supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Pagi malam. Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Ku punya sobat yang setia kekal. Amin, haleluya. Dia amat manis dan baik buat saya. Amin, haleluya. Buat dosaku dia pikul sengsara. Amin, haleluya. Pikul salib bebaskan saya datang sekarang pada sobat setia. Haleluya. Dia tunggulah lembu dan manislah. Haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Haleluya. Sobat setia, dia amat rindulah. Amin, haleluya. Tolong kamu di tiap susah cemara, mana suaranya Pak, dilepaskan dosa. Haleluya. Darahnya di hatiku bersih. Amin, haleluya. Datang sekarang pada sobat setia. Amin, haleluya. Dia tunggulah lembu dan manislah. Amin. Dia hancurkan ikatan dosamu. Amin, haleluya. Dan terima genap yang sesalkan dosa. Dari kekal dia tinggal setia. Amin, haleluya. Tak pernah dia olah orang dosa. Kalau mana ku segenap dosanya. Amin, haleluya. Sobat setia, tak biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Datang sekarang pada sobat setia. Amin, haleluya. Dia tunggulah lembu dan manislah. Amin, haleluya. Hancurkan semua ikatan dosaku. Amin, haleluya. Yesus pikul salib kita semua. Dia lepaskan saya.
Amin. Haleluya. Dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ikut salib dan bebaskan saya genap. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yesus sedang menanti cinta kita semua. Amin. Haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Amin. Haleluya. Dia terima yang sesalkan dosa. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keangkuhan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memberi nama-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus yang kucintai Bapa, ampunilah semua dosa salahku. Amin. Haleluya. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Aku datang pada Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Marilah kita setia, kita cinta dan taat pada firman-Nya. Haleluya. Pakailah hidupku Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Haleluya. Pikul salib, bebaskan saya genap. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Yesus yang baik. Semua kan anugerah Tuhan. Saya bisa melakukan dengan setia. Bapak Ibu bisa hadir selalu dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah jenuh Bapak Ibu ya, karena saya diciptakan sama Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan, biar hati kita diisi dengan firman Tuhan. Siapapun kalau hamba Tuhan menjelaskan firman Tuhan, Bapak Ibu harus mendengar. Karena hamba Tuhan dipilih sama Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita menjadi anak Tuhan yang baik, yang dengan setia rajin baca Alkitab, rajin dengarkan firman Tuhan. Saya seyakin-yakinnya pasti kita akan merasakan sukacita di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10:25 tadi, katakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti pagi hari ini kita datang, kita beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ini lihat saudara, makin hari, lihat ini bukti nyata.
Ini sudah tanggal 9, besok tanggal 10, sudah bulan Februari, bukan bulan Januari, bukan tahun 2023, tapi sudah tahun baru 2024. Ya, berarti kita akan memasuki nanti bulan Maret, bulan April dan seterusnya. Berarti pula makin mendekati kedatangan Tuhan. Waktu mari isilah waktu-waktu yang kita jalani bukan dengan perkara yang fana, tapi isilah dengan perkara yang kekal. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin. Sukacita saya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan yang sudah diutus sama Tuhan supaya mengajak Bapak Ibu, setialah kepada Tuhan, cintalah kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Tidak ada kerinduan lain supaya hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Itu sudah. Saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya melayan pekerjaan Tuhan supaya berkenan sama Tuhan, supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Ya, kalau tidak layak sama Tuhan, tidak punya surga, saudara. Karena kerinduan kita bersama punya surga. Punya surga kalau kita hidupi sesuai dengan SOP surga. SOP surga itu ada di dalam Alkitab firman Tuhan. Dan kita melakukannya. Mari kita baca Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 33, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus orang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Oh, ini janji Tuhan, saudara. Tuhan itu sanggup memerintahkan malaikat Tuhan bersama dengan kita. Saya banyak mengalami penyertaan Tuhan. Saya pelayanan saya Jember Jakarta, saudara. Naik pesawat, naik mobil, ya. Tapi senantiasa saya disertai Tuhan. Padahal usia saya sudah 68 tahun. Tapi saya merasakan kekuatan dari Tuhan sampai detik ini. Saya kurang istirahat menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Belum pelayanan keliling. Ya, salah seperti manusia bisa sakit, saudara. Bisa jenuh. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang menyertai saya. Yesus Bapa yang saya cintai. Dia selalu menyertai. Firman Allah katakan dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Ini sama ini. Tuhan kan perintahkan malaikat Tuhan. Di sini kita bisa belajar. Mari kita sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Dia akan senantiasa menyertai kita. Dia perintahkan malaikat-malaikat Tuhan. Jagalah dirimu di hadapannya. Dengarkan perkataannya. Jangan kau mendurhaka kepadanya. Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni. Sebab namaku ada di dalam dia. Mari kita mendengar firman Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan. Di sini jaga dirimu di hadapannya. Di hadapan Tuhan, di hadapan saya sebagai hamba Tuhan. Karena saya sudah diutus sama Tuhan. Ya. Oleh itu mari Bapak setia melakukan firman Tuhan. Firman Allah selalu saya sampaikan pagi, malam, lakukan dan setia. Dengarkan Bapak Ibu dengan sungguh. Saya seyakin Bapak Ibu pasti diberkati. Saudara dengarkan firman Allah dari setiap hamba Tuhan. Ya. Pasti dilihat sama Tuhan dari surga. Ini anak yang setia atau tidak. Lebih bagus kita mendengarkan firman Tuhan daripada berita dunia. Prioritaskan Tuhan nomor satu, ya. Bukan berarti yang lain itu tidak perlu. Saya katakan nomor satu Tuhan. Vertikal dulu, baru yang kedua horizontal, ya. Tuhan akan tolong kita. Ayat 22. Tapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Amin. Tuhan bersama kita. Segala musuh kita, apa iblis, maupun kedagingan kita, siapa mungkin ada orang tidak suka sama kita, apapun, asal kita berpadan dengan firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan, maka janji Tuhan akan menyertai kita. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan memengkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanan, orang Hevi, dan orang Yebus, dan akan menyampaikan mereka. Ini semua janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi ini firman Allah juga kepada kita. Kalau cuma bangsa Israel sudah selesai, saudara. Apa gunanya kita sebagai anak Tuhan? Kita saat ini hidup di dalam firman Tuhan. Maka ini firman Allah sama dengan kita. Yaitu apa? Kita disertai sama Tuhan. Orang Yebus, orang Kantu bicara orang dunia. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang fasik dalam pergaulan Bapak Ibu. Percaya kalau Bapak Ibu di tengah-tengah bisnis, jumpa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau jumpa dengan orang tidak cinta Tuhan. Atau berjumpa dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, cinta Tuhan, maka janji Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan berkati. Ayat 24, jangan engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan jangan engkau meniru perbuatan mereka, tapi harus engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu berhala mereka harus kau remukkan sama sekali. Jangan sampai ada berhala dalam rumah kita. Kalau teman-teman kita yang belum percaya Tuhan ada berhala-berhala, Bapak Ibu banyak kewajiban untuk memberikan nasihat dan doa. Saya sendiri sering pernah mengalami seperti itu. Ada jemaat atau bukan jemaat ya, di teman yang jemaat. Ya pernah berdoa dulu buat orang-orang belum percaya Tuhan. Ada jimat, ada patung-patung. Nah tentunya saya berdoa dulu dan saya memberikan nasihat. Karena tidak ada juru selamat lain.
tidak ada yang paling hebat di jagat raya ini selain namanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada, saya jelaskan firman Tuhan. Karena patung semua itu buatan manusia yang tidak bisa menjawab, yang tidak bisa menolong kita, ya. Itu patung buatan manusia semua, sia-sia. Tapi di sini kita bisa belajar. Ayat 5, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah. Ada 3 hal, saudara. Kalau kita beribadah setia sama Tuhan, diberkati roti makanan, diberkati minuman kita. Yang ketiga, dijauhkan dari segala penyakit. Tuhan luar biasa baiknya, apalagi di tengah-tengah situasi saat ini banyak penyakit, saudara. Ya, COVID saya dengar di Wuhan di Tiongkok masih ada itu, sehingga mereka masih banyak pakai masker. Tapi bagi kita semua yang kita cintai Indonesia, diberkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua yuk kita cinta Tuhan. Mau berpegang kepada firman Allah. Kita mau rajin beribadah kepada Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kita disertai dan diberkati sama Tuhan. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan akan membuat semua musuhmu lari membalik engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanan, dan orang Het itu daripadamu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu, sedemikian sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, daripada gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga aku menghalau mereka dari depanmu. Ayat 32, jangan mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Ayat 33, mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentu hal itu menjadi jerat bagimu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Keluaran pasal 3 ayat 20-33, yang intinya mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Hormati sama Tuhan, satu-satunya Tuhan. Tidak ada patung, tidak ada berhala lain, tidak ada pribadi lain buat kita, hanya Tuhan. Ya, supaya kita katakan ini, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepada Tuhan. Dan dengan beribadah kepada Allah mereka, jangan berdoa kepada siapapun. Berdoa berharap hanya kepada Tuhan. Dia satu-satunya. Dia Esa, Yesus, yang layak kita sembah, yang layak kita puji. Tidak pribadi lain. Seperti dalam saya mau baca Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini Yesaya 43 ayat 11. Ada lagi ayat yang menguatkan kita bersama. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia tuh Yesus. Matius 1:21, namakan Dia Yesus. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama siapa? Yesus. Dia juru selamat kita. Mari kata firman Tuhan hari ini, pagi ini, dalam Keluaran 23:25, harus kita beribadah kepada Tuhan. Cari Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makanan kita, minuman kita. Dilindungi kita dari segala sakit penyakit, karena kita di dalam perlindungan Tuhan. Asal kita mau selalu ada di dalam bersama dengan Yesus. Kita dekat dengan Yesus. Kita mencari Tuhan. Kita mau selalu datang kepada Tuhan seperti pagi ini. Saya sampaikan firman Tuhan masih gelap ini, saudara. Tapi saya rata-rata tidurnya itu tiap hari itu tidurnya pagi, saudara. Ya, siang sampai sore tidak istirahat sampai pagi. Setelah sampaikan firman Tuhan, YouTube, dan saya berdoa, baru saya istirahat sebentar, paling sejam 2 jam. Karena saya merindu bersama Yesus. Saya merindu selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Datang sekarang pada Tuhan Yesus, Dia tumbuhlah lembu dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Amin, haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Datanglah pada Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Kita mencinta, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Hidupmu, hidupku diberkati sama Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersama kita semua. Immanuel, haleluya. Amin, puji Tuhan.